Memasuki pekan kedua Ramadan, stasiun Pasar Senen, Jakarta terpantau ramai dengan mobilitas pemudik. 85% tiket kereta masa angkut Lebaran 2026 sudah habis terjual. Meskipun Lebaran terhitung masih 3 pekan lagi, antusias masyarakat melakukan perjalanan mudik sudah terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 549.000 tiket telah terjual untuk periode angkutan Lebaran 2026. Diketahui KAI Daerah Operasional Jakarta menyediakan 645.000 tiket. Sementara itu, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal untuk melayani arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menyiapkan sebanyak 81 unit kapal Roro di lintas Merak Bakauheni maupun sebaliknya untuk melayani arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. 81 unit kapal akan terbagi di 4 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegara, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra. Untuk di Pelabuhan Penyeberangan Merak sebanyak 52 unit kapal, di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan sebanyak 13 unit kapal, di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya sebanyak 14 unit kapal, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra sebanyak 2 unit kapal. Pemerintah menyiapkan ini dan memastikan bahwa kapasitas ruang muat dapat mengangkut semua kendaraan-kendaraan yang akan melaksanakan Lebaran pada tahun 2026 ini. Dengan adanya tambahan pengoperasian kapal untuk angkutan Lebaran tahun ini dibandingkan pada angkutan Lebaran tahun kemarin, diharapkan dapat memaksimalkan muatan daya angkut bagi para pemudik baik untuk penumpang maupun kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pekan kedua Ramadan, harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik. Sementara pedagang mulai keluhkan harga yang tidak kunjung turun. Harga sayur mayur seperti kol, kangkung, oyong, dan pare terpantau naik cukup signifikan. Kenaikan harga terjadi karena sejumlah daerah masih mengalami cuaca buruk, sehingga mempengaruhi hasil panen. Sementara itu, harga cabai yang sebelumnya naik kini berangsur normal. Adapun harga daging sapi dan telur ayam terpantau stabil. Sementara itu, harga bahan pokok di pasar Semarang terpantau stabil. Kenaikan hanya untuk harga cabai, sementara harga daging ayam turun. Dari pantauan yang dilakukan, harga komoditas seperti beras dan minyak goreng masih dalam koridor harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga cabai merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp32.000. Sementara harga daging ayam dari Rp40.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Bulog akan terus memantau harga sembako secara berkala agar tetap terjaga jelang dan setelah Lebaran. Harga daging sapi hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda turun. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga daging sapi tak bergerak dari harga Rp140.000 per kilogramnya. Harga daging sapi di sejumlah daerah hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda turun. Di pasar tradisional Purwakarta, harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi sudah terjadi bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Akibatnya pendapatan pedagang mulai turun karena warga membatasi pembelian. Ya, penyebabnya ini menjelang Ramadan kan biasanya naik, gitu. Banyak permintaan gitu? Iya, banyak permintaan. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi lebih tinggi. Saat ini daging sapi kualitas super dijual seharga Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi naik bertahap akibat pasokan yang berkurang.
Kenaikan harga mengerus pendapatan pedagang karena membuatnya sepi pembeli. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, menyemarakkan bulan suci Ramadan, kuntilanak dan genderuwo justru membagikan takjil kepada pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi Semarang. Tentu saja mereka bukan hantu sungguhan karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karyadi Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, kuntilanak dan genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker atau Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Ya, masyarakat pengguna jalan yang berada di Jalan Karyadi sini biar bisa untuk untuk persiapan buka puasa. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Setiap bulan Ramadan jelang Lebaran, masyarakat kerap memberikan bingkisan berupa hampers kepada sanak keluarga, kerabat, atau rekan kerja. Nah, di tahun 2026, tren yang lagi diminati adalah hampers berundak. Seperti apa? Berikut informasinya. Bingkisan bertingkat atau hampers berundak kini menjadi tren dan diburu para konsumen di bulan Ramadan kali ini. Leli Karundeng adalah salah satu perajin yang kebanjiran pesanan hampers berundak. Perajin asal Jember ini berhasil menarik pelanggannya dengan hampers berundak berisikan kue-kue lezat dan minuman. Pesanan yang kerap diincar adalah hampers tingkat 3. Isiannya kita fokus ke cookies ya. Kita fokusnya ke cookies, jadi ini semua dari produk kami semua. Berundak sampai berapa? Ini 3 tingkat. 3 tingkat ya? 3 tingkat ya. Karena kalau lebih tinggi lagi takut nggak bisa untuk ekspedisinya. Ya, pertimbangannya apa sih? Mungkin sampai membuat produk parcel yang unik ini apa ini? Kita setiap tahun kan memang harus berinovasi ya. Jadi saya coba sesuatu yang baru gitu terus lah. Jadi mungkin banyak yang udah bosan dengan yang itu. Jadi saya berusaha untuk membuat sesuatu yang baru gitu aja. Untuk harga satu hampers bertingkat dimulai dari harga Rp2 juta. Selain hampers berundak, Leli juga membuat hampers model kipas dengan isian aneka perlengkapan rumah tangga sesuai request pelanggannya. Mayoritas bingkisan dapat dipesan secara online. Bagaimana? Anda tertarik memesan hampers berundak untuk keluarga terkasih? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah masjid di Sleman, Yogyakarta memiliki solusi untuk orang tua yang ingin menunaikan tarawih. Di dalam masjid terdapat tempat penitipan anak khusus bagi jemaah yang ingin beribadah secara khusyuk. Berikut informasinya. Masjid Nurul Asri di Deresan, Depok, Sleman, Yogyakarta sepintas nampak seperti masjid lainnya. Namun menjelang azan Isya dan Tarawih terdapat sebuah ruangan yang disiapkan sebagai fasilitas penitipan anak. Ya, pihak pengelola masjid sengaja menyiapkan fasilitas penitipan anak agar jemaah tetap bisa beribadah secara khusyuk. Jemaah pun mengapresiasi dengan baik adanya fasilitas ini. Saat ibadah nggak ada rasa was-was dan tidak ada kayak perasaan oh ini bayar apa enggak, tapi alhamdulillah kayak ini contohnya gratis, terus nggak ada jadinya kita ibadah lebih tenang. Para penjaga anak yang ada di tempat penitipan merupakan relawan dari asrama pesantren setempat.
Para santri ini berjaga secara bergiliran. Karena emang ini salah satu program asrama juga agar bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, dan juga program dari Nurul Asri. Kebetulan saya selain mahasantri, saya juga relawan Nurul Asri kayak gitu. Dan juga biar teman-teman yang di asrama selama haid bisa tetap berkegiatan malam hari ini kayak gitu. Kini para jemaah tak perlu khawatir anak mereka rewel. Karena selain terdapat pengasuh, ruangan penitipan anak juga dilengkapi fasilitas pendingin udara dan mainan atraktif. Kalau dulu tuh memang sudah pernah ada, tapi di gedung sebelah, di gedung depan seberang itu, tapi untuk fasilitas permainan anak-anak itu belum ada. Terus kemudian di tahun ini kita coba publikasi dan kita sediakan juga fasilitas permainannya agar anak-anak yang orang tuanya sedang sholat itu bisa betah di tempat bermainnya seperti itu. Dan ke depan juga di masjid itu akan kita sediakan ruang khusus untuk anak-anak. Fasilitas penitipan anak ini hanya tersedia selama bulan Ramadan. Kedepannya, pihak pengelola masjid akan menyediakan pojok ramah anak di sekitar masjid. Hal ini dilakukan demi mewujudkan masjid yang inklusif dan lebih ramah anak. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bak sebuah kerajaan, masjid unik yang berada di Cirebon, Jawa Barat menarik perhatian warga yang melintas. Seperti apa keunikan masjid ini? Berikut informasinya. Masjid Merah Kedung Menjangan, sebuah bangunan yang kental dengan nuansa zaman Kerajaan Majapahit, terletak di perbatasan kota Cirebon, Jawa Barat. Bangunan unik dan ornamen yang ada di dalamnya menandakan masjid ini syarat akan akulturasi budaya serta nuansa kuno zaman kerajaan. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Nurbuat ini memiliki tiang-tiang yang sangat kokoh dan memiliki artikulasi simbol agama Islam, yakni 33 tiang berwarna merah sebagai simbol zikir kepada Yang Maha Kuasa, serta 17 tiang berwarna putih yang berarti jumlah rakaat dalam sholat wajib setiap hari. Tiang kan ini 17 ya, berarti kan menandakan 17 rakaat. Kalau di dalam 9 wali kan ya. Kalau disebut Masjid Merah, merah itu berani untuk kebenaran, membela yang benar. Kalau yang di dalamnya putih yaitu untuk suci ya, kebersihan batin kan gitu. Selain interior yang unik, masjid ini juga memiliki sumur yang dipercaya kaya akan manfaat. Perobatan untuk mandi yang dari Palembang, dari mana tuh kadang-kadang dimandiin di sini, ambil barokahnya, ya memang semuanya istilahnya sukses. Menariknya pada momen-momen tertentu, sumur ini kerap dipadati jemaah yang juga berdatangan dari seluruh Nusantara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Selain di Cirebon, di Bandung, Jawa Barat juga terdapat masjid yang identik dengan akulturasi budayanya. Ya, tak lain adalah Masjid Lauce. Ornamen dan nuansa arsitekturnya membawa ingatan pada kelenteng, bukan kubah besar ataupun menara menjulang. Pemilihan warna merah, kuning, dan hijau di Masjid Lauce II bukan keputusan estetika semata. Di dalamnya tersimpan filosofi yang dirancang secara khusus untuk membangun rasa kedekatan, khususnya bagi etnis Tionghoa yang datang untuk belajar atau memeluk Islam. Masjid ini memiliki ikatan kuat dengan etnis Tionghoa, sehingga arsitektur masjid mengikuti budaya kaum Tionghoa. Masjid Lauce II Bandung memang bercorak Tionghoa, arsitekturnya campur antara Tiongkok dan Timur Tengah. Nanti bisa dilihat dari background yang ada di belakang saya, terutama yang di sebelah mimbar, itu ada perpaduan arsitektur Tiongkok dan arsitektur Timur Tengah. Dalam perjalanannya, Masjid Lauce II Bandung merupakan pengembangan dari Masjid Lauce Jakarta yang lebih dulu berdiri pada 1991. Perbedaannya, jika Masjid Lauce Jakarta tumbuh di kawasan pecinan dengan mayoritas mu'alaf dari etnis Tionghoa, Lauce II Bandung justru mencerminkan wajah yang lebih beragam. Mengapresiasi bagus.
Terus juga di sini pembinaannya dari pengurus ini suka banyak ini pengajian segala itu ya. Hanya saya belum pernah mengikutinya gitu. Selama Ramadan, Masjid Lao-Tse II menggelar majelis kajian sore. Kajian digelar di pelataran masjid, pengajian dibarengi dengan pembagian makanan berbuka. Takjil tak hanya dibagikan kepada jemaah, tetapi juga kepada orang-orang yang melintas di sekitar masjid. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Dampak serangan Israel dan Amerika Serikat ke ibu kota Teheran, Iran, hancurkan bangunan di permukiman